Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Suhardi Sumo Mulyono, Managing Partner dari SS Advocate Jakarta. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan mitigasi risiko keempat. Ini mengenai koperasi penerima dana dari pemerintah dalam tindak pidana korupsi. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa banyak pengurus koperasi yang menerima dana dari pemerintah, kemudian oleh jaksa penuntut umum diajukan di pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Tentu saja masyarakat menjadi bertanya-tanya, mengapa dana yang diterima oleh koperasi dari pemerintah dapat dikategorikan sebagai uang negara yang dapat berisiko secara hukum dalam delik tindak pidana korupsi. Nah, mekanisme penyaluran dana dari pemerintah untuk koperasi banyak sekali ragamnya. Satu di antaranya melalui Kementerian Koperasi yang disalurkan melalui LPDB atau sering disebut Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir. Oleh karena itu, pengurus koperasi di seluruh Nusantara harus berhati-hati dalam menerima dana dari pemerintah serta penggunaannya. Jika secara hukum tidak berhati-hati dari awal, maka bukan hanya pengurus koperasi yang dapat dijadikan tersangka oleh jaksa penuntut umum, bahkan pejabat LPDB itu sendiri juga dapat nantinya dinyatakan sebagai tersangka. Nah, tentu bagaimana menghadapi risiko-risiko terburuk tersebut, koperasi sebaiknya terlebih dahulu mengenali secara umum atas hal-hal sebagai berikut. Artinya harus mengenali dana yang akan diterima itu seperti apa gitu ya. Pertama yang perlu diketahui oleh koperasi bahwa nomor satu, sumber dana itu dari LPDP itu bersumber dari APBN. Itu yang nomor satu ya. Dana LPDP adalah dana yang bersumber dari APBN. Yang nomor dua, dana yang disalurkan oleh LPDB ke koperasi adalah uang negara. Nomor tiga, dana yang disalurkan oleh LPDB kepada koperasi bukan bentuk bantuan murni, namun bentuk pinjaman. Ingat, bukan bentuk bantuan murni, namun bentuk pinjaman. Nomor 4, koperasi memiliki kewajiban untuk menandatangani semacam surat perjanjian kredit yang mengenal batas waktu lamanya jangka peminjaman. Artinya peminjaman itu ada batas waktunya. Nomor 5, koperasi juga wajib membayar biaya untuk notaris. Nomor 6, koperasi wajib mengembalikan pinjaman pokok. Nomor 7, koperasi wajib membayar bunga kredit. Nomor 8, koperasi juga wajib menyerahkan surat jaminan utang, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. Kemudian nomor 9, koperasi juga wajib membayar denda atas kelambatan membayar utang dan atau melunasi utang. 10, barang jaminan dapat dilakukan penjualan lelang oleh LPDB jika koperasi dapat dianggap melakukan ban prestasi dan atau lazim disebut ingkar janji. Nah, setelah pengurus koperasi mengenali status dana dari pemerintah yang diserahkan oleh koperasi bukan merupakan sumbangan murni, namun merupakan pinjaman sebagaimana mekanisme pinjaman di dunia perbankan pada umumnya, maka koperasi sebaiknya sebelumnya perlu mempersiapkan hal-hal penting sebagai berikut. Hal-hal penting yang perlu dipersiapkan oleh koperasi itu antara lain tentu saran kami nomor 1, idealnya sebelum mengajukan permohonan bantuan kredit, usahakan berkonsultasi hukum terlebih dahulu dengan penasihat hukum atau advokat. Nomor 2, setiap langkah permohonan disertai dengan persyaratan-persyaratannya wajib harus sesuai dengan standar operation atau lazim disebut standar operasi atau disingkat SOP yang telah disahkan oleh direksi LPDB. Nomor 3, aspek legalitas sebagai persyaratan permohonan kredit tidak boleh keluar dari SOP LPDB yang telah disahkan oleh direksi LPDB. Nomor 4, jika terdapat kesalahan prosedur pada saat pengajuan permohonan kredit dan terjadi kredit bermasalah atau lazim disebut kredit macet, hati-hati. Maka di situ LPDB dapat menyerahkan mekanisme penagihan utang tersebut melalui PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara
dan atau diserahkan kejaksaan dengan dalih demi pengamanan uang negara. Nomor 5, kejaksaan dapat memproses atas alasan terjadinya pelanggaran administrasi dan atau perbuatan melawan hukum dengan ancaman dapat dijerat melalui penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, tentu dengan pasal-pasal tertentu ya. Nomor 6, nah ini, untuk menghindari terjadinya risiko dalam perbuatan tindak pidana korupsi, sebaiknya dari awal pihak koperasi pada saat mengajukan permohonan pinjaman kredit didampingi oleh penasihat hukum yang memahami secara sungguh-sungguh akan karakter dana yang akan diterima oleh koperasi tersebut. Oleh karena itu, koperasi di seluruh Nusantara sekali lagi wajib berhati-hati karena pinjaman yang saudara terima itu adalah bukan pinjaman murni, bukan pinjaman yang bersifat tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan, tapi pinjaman yang idem ditu dengan kredit. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa dipahami dengan baik, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan koperasi di Indonesia bisa menjalankan peran fungsinya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.